Unit Turjawali Satlantas Polres Sopeng ungkap kronologi PT-PT kecelakaan tunggal di saluran Sungai Lacinge, Takalala, Kecamatan Mario Riwao, Kabupaten Sopeng pada Selasa 9 Juni 2026 siang. PT-PT atau angkutan kota atau angkot khas Sulawesi tersebut terjun bebas sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. PT-PT membawa sekitar 7 penumpang. Para penumpang merupakan pelajar sekolah menengah pertama atau SMP, 2 laki-laki dan 5 perempuan. Kanit Turjawali Satlantas Polres Sopeng Ibda Fahril menjelaskan kronologi kejadian. Dikatakan PT-PT tersebut melaju dari arah berlawanan tidak jauh di depan kendaraan patroli sebelum mengalami kecelakaan. PT-PT melaju dari arah Sopeng Kota menuju Takalala atau utara ke selatan. Ia mengungkapkan penyebab kecelakaan diduga sopir menghindari jalan berlubang. Di saat bersamaan, pihaknya sudah melakukan evakuasi. Jadi terima kasih, kami melaporkan bahwa pada hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026, sekitar jam 12.40 WITA, telah terjadi laka tunggal yang mana yang terjadi adalah mobil Mikrolet Suzuki Carry yang mana Suzuki Carry ini melalui jemputan daripada siswa SMP MTS. Dari kejadian tersebut awal mulanya itu mobil tersebut ini dari arah Sopeng mau menuju ke Takalala atau dari utara mau ke selatan. Mobil tersebut tiba di hampir mendekati jembatan atau saluran air yang ada di Takalala. Mobil tersebut mungkin menghindari lubang karena jalan di situ agak bergelombang. Jadi dia menghindari ke kiri, cuma mungkin tidak bisa dikendalikan lagi mobil ini. Akhirnya ban kirinya sudah jatuh di sebelah kiri jalan. Setelah itu mobil tersebut terguling karena tidak bisa lagi terkendali dari supir. Jadi pada saat setelah itu kemudian dia langsung jatuh ya di saluran air ya? Ya. Posisi mobil bagaimana komandan pada saat itu? Posisi mobil terguling. Terbalik. Posisinya terbalik, bannya ada di atas, kepalanya ada di bawah. Oh iya. Jadi pada saat itu komandan kebetulan informasi bahwa tim unit Turjawali Satlantas Polres Sopeng itu berada di tidak jauh dari lokasi ya? Ya, betul. Ya. Jadi pada saat hari itu kan terkait dengan kegiatan pasar, yang mana hari Selasa itu kegiatan pasar di Takalala, sehingga kami unit Turjawali melaksanakan pengamanan di pasar Takalala. Setelah siap kami mau bergeser untuk menuju ke Sopeng Kota, terjadilah sekitar 300 meter dari mobil laka lantas di perhadapan mobil ini terguling di hadapan kita. Begitu kejadiannya. Jadi pada saat itu komandan langsung kita turun untuk melakukan evakuasi ya? Ya, langkah kami sebagai anggota lalu lintas pada saat itu langsung kami terlompat ke dari mobil, langsung anggota inisiatif langsung turun membantu penumpang yang ada di dalam mobil tersebut. Gitu. Jadi kami sekitar 4 orang turut langsung mengevakuasi siswa-siswi yang berada di dalam mobil tersebut bersama dengan supir. Alhamdulillah kami juga dibantu dengan masyarakat sekitar yang turut bekerja sama untuk mengevakuasi daripada siswa-siswi maupun supir mobil tersebut. Jadi pada saat itu komandan, apakah korban semua dalam keadaan adakah yang mungkin ada yang terjepit atau bagaimana komandan pada saat itu? Kita lihat di dalam mobil. Ya, untuk yang terjepit dilaporkan bahwa supir yang terjepit karena posisinya terbalik. Dia kakinya terjepit di setir mobil. Cuma siswa-siswi ini masih diamankan. Tidak ada yang terjepit, cuma ada beberapa yang luka-luka, mau luka ringan maupun luka berat. Ada berapa itu komandan korban dalam peristiwa tersebut? Korban tersebut siswa yang di dalam situ kurang lebih 8 orang. Yang mengalami luka ringan ada 2 orang, supir dan anak siswa 1. Yang luka berat yaitu patah lengan kiri itu ada 3 orang. Yang mana siswa tersebut yang 3 itu sudah dirujuk ke rumah sakit Temalala,
yang 2 yang luka ringan masih ada di Puskesmas Takalala. Untuk sopir sendiri komandan bagaimana keadaannya? Supir sendiri sekarang itu kondisinya masih belum kami bisa minta keterangan karena kemarin itu masih belum sadarkan diri karena dadanya terasa sakit karena terbentur mungkin setir, belum sadarkan diri. Untuk diminta keterangan belum ada keterangan dari supir tersebut. Oh, iya, komandan. Jadi artinya saat ini memang semuanya masih berproses komandan ya? Ya, untuk Laka Lantas masih berproses karena keterangan dari supir belum kita terima apa yang menyebabkan dia sehingga out control dalam mengemudi kendaraannya. Untuk siswanya sendiri pun mungkin masih trauma atau masih dalam pengobatan. Komandan, terakhir terkait dengan itu, apakah ada orang tua dari siswa yang mungkin merasa keberatan atau bagaimana komandan dari kita dengar informasi? Saya dapat informasi bahwa keluarga korban maupun orang tua mempertanyakan kepada kepala sekolahnya kenapa bisa terjadi kecelakaan tersebut, dan mungkin orang tua tersebut sudah minta keterangan dari rumah sakit, pihak-pihak rumah sakit maupun pihak sekolah terkait daripada kecelakaan tersebut. Untuk meminta informasi dari supir belum bisa diminta informasi, itu lagi tadi saya bilang karena supir tersebut masih dalam perawatan. Ya. Jadi pada saat itu ada salah satu siswa itu yang selalu berteriak bapakku, bapakku, bapakku. Nah, saya perhatikan siapa yang dia bilang bapaknya ini. Sampai di atas kami amankan sampai kita tolong sampai di pinggir jalan. Dalam keadaan mau pingsan masih mengatakan bapakku, bapakku. Jadi ternyata betul anak ini kami telusuri bahwa anak tersebut adalah bapaknya yang supir mobil tersebut. Salah satu daripada siswa yang ada di dalam mobil itu adalah bapaknya yang mengendarai mobil tersebut. Yang sopir komandannya. Tersebut, iya. Karena kebetulan memang itu alamatnya yang kami terima itu dari Congko ya, desa Congko ya. Iya, rata-rata dari Congko. Jadi salah satu dari siswa tersebut adalah anak daripada supir tersebut. Anak daripada sopir. Iya. Siap. Himbauan mungkin komandan kepada pelajar mungkin. Himbauan bagi supir dulu, yaitu utamakan keselamatan dalam berkendaraan karena anak, istri maupun keluarga menunggu di rumah. Untuk siswa, hati-hati selalu dalam berkendaraan. Lihatlah situasi, kondisi dan kendaraan yang kita tumpangi. Apakah masih bisa layak ataukah tidak layak lagi. Karena kecelakaan itu ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena kendaraannya, apakah kendaraan tersebut layak atau tidak bisa digunakan. Yang kedua adalah faktor dari supirnya sendiri, apakah dia dalam keadaan sehat ataupun kurang sehat. Dan yang ketiga adalah faktor daripada posisi jalan ataupun jalan bergelombang atau berlubang. Siap. Himbauan kepada masyarakat komandan secara umum terkait dengan yang ada di sini komandan bagaimana? Ya, himbauan kepada masyarakat, yang pertama masyarakat tetap dalam berkendaraan dengan secara sadar, selalu memperhatikan daripada keselamatan berlalu lintas, keselamatan buat dirinya, buat pengemudi yang lain maupun masyarakat yang ada di sekitar. Tolong hati-hati dalam menggunakan kendaraan, jangan balap-balap maupun selalu ingat keselamatan setiap orang yang ada di jalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.